Ya, kami akan masuk sesi kedua, yaitu di mana sebagai coach adalah Pak Desi Suhada dan coach adalah Elvi Dawiyah. Yang di mana topik utamanya yaitu membicarakan masalah kurangnya minat siswa dalam belajar. Oke, Assalamualaikum Bapak, Pak Desi ada waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Ada Bu, ada yang bisa saya bantu? Kok Ibu Iya, kelihatan pucat gitu Bu? Ada apa iya, Bu? iya Pak nih, maaf Pak ya. Saya mengganggu waktu Bapak sebentar nih Pak. Ada Pak yang ingin saya bicarakan nih Pak, terkait masalah anak saya di kelas Pak. Saya perlu Hmm, diskusi nih Pak sedikit dengan Bapak terkait masalah siswa saya Pak di kelas. eh, diskusi Bu ya. Baik Bu, saya siap. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa didapatkan dari percakapan hari ini Bu? Ya Pak, jadi saya bertemu dengan Bapak melalui Zoom ini, saya berharap Pak ya, saya bisa Ya. berbicara dengan Bapak dan saya punya solusi Pak untuk menyelesaikan persoalan saya dalam pembelajaran di kelas Pak. Terkait semangat belajar siswa saya yang kurang nih Pak. Oh begitu. Terus Bu? Ya Pak, sebenarnya sih saya ingin sharing permasalahan terkait siswa ini. Itu Ya, ya kelas saya Pak ya, kelasku. Saya sudah ya. hampir 5 kali nih Pak, udah 5 kali pertemuan tuh bahasa Inggris kan seminggu cuma 2 kali. Udah 5 kali pertemuan Pak, tapi hampir semua siswa saya tuh Pak tidak semangat dalam belajar. Bingung saya nih Pak, apa emang saya nggak bagus dalam mengajar? Oh begitu Bu Elvia. Eh, Ibu punya masalah siswa tidak semangat dalam belajar. Mhm. Terus kira-kira ada masalah apa lagi di kelas 10 itu, Bu? Selain daripada masalah ini, Bu? Oke Bapak, jadi Pak di kelas 10 tuh kan Pak, eee, Hmm, saya kan udah 5 kali nih melakukan pertemuan. iya Setelah benar, Bu. saya melakukan evaluasi nih Pak ya, ternyata Pak 80% siswa saya tuh nilainya di bawah yang saya harapkan, di bawah KKM. Insya Allah. Padahal kan Pak, saya udah rasakan, udah saya lakukan pembelajaran secara maksimal nih. Tapi terlihat mereka masih kurang antusias. Gimana nih Pak? Bingung saya Pak. Oh begitu, Bu ya. Ya, berarti Ibu sudah mengupayakan melakukan semacam perubahan secara maksimal, tapi masih belum menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang membuat nilai-nilai anak itu menjadi rendah ataupun di bawah KKM menurut Ibu Alfi? Baik Bapak ya, kalau itu saya rasa nih Pak ya, mungkin karena siswa saya malas kali Pak ya belajar ya. Sebenarnya kan Pak, setiap pertemu saya sudah mengingatkan mereka untuk rajin belajar. Tapi Pak, tahulah namanya anak-anak Pak ya. Baru saya ingatkan, sejam kemudian udah malas kembali. Kadang-kadang minggu depan saya ketemu lagi, saya ingatkan terus, saya ingatkan lagi. Jadi pusing saya Pak, kayak mana lah caranya ini. Masih juga kurang motivasi dalam belajar Pak. Oh begitu Bu ya, baik Bu. Kira-kira anak-anak tertarik tidak tentang pembelajaran yang Ibu Elvi sampaikan di kelas 10 itu? Kalau saya lihat nih Pak ya, siswa-siswanya saya itu sepertinya kurang antusias Pak. Oh, jadi motivasi agak kurang gitu Bu ya. Kalau menurut Ibu, apakah perlu cara lainnya seperti menggunakan media untuk memecahkan permasalahan dalam mengajar? Biasanya Ibu Elvi memakai media apa saat mengajar Bu? Gini Pak Desi ya, jadi Ya, pada saat mengajar saya kan pakai modul nih, modul yang disiapkan sama pemerintah, oh yang semacam disiapkan oleh itu. Kemendikbud. Ya, ya, Dan ya. itu saya juga setelah menjelaskan materi yang saya gunakan modul tersebut, saya juga mencatat Bapak, catat papan tulis. Ya, habis Oh, mencatat ya saya suruh anak nyatat, ya gitulah Pak. gitu aja Bu ya. Jadi Ibu Elvi ngajarnya memakai metode itu, terus juga nyetat-nyetat gitu Bu ya. Selain memakai metode itu, Ibu pernah nggak mencoba metode apa lagi misalnya Bu? Selain Apalagi ya, selain daripada metode itu. lupa, apa lagi metode yang saya bingung saya Pak. Kayaknya gitu, kayaknya Pak. Saya jelaskan, saya catat, kayaknya cuma itu Bapak. Oh coba Ibu Elvi ingat-ingat, apakah Ibu sudah pernah mencoba metode lain selain metode ini Bu? Apa ya? Oh ya Pak, saya juga menggunakan metode diskusi Pak. Saya kan setelah saya catat ya, jadi mereka kan pada saat melakukan apa untuk melakukan tugas tuh saya suruh mereka buat kelompok diskusi Pak. Satu kelompok ada 6 orang, 5 orang. Seperti itu Pak.
Oh gitu Bu ya. Jadi kalau saya simpulkan anak-anak kelas 10 itu nilainya rendah atau di bawah KKM itu karena ketika diajar mereka kurang antusias. Kemudian motivasi mereka rendah, semangatnya kurang. Menurut Ibu Elvi, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik dengan metode dan cara mengajar yang Ibu berikan? Karena sebelumnya Ibu berkata anak-anak kurang fokus gitu. Sekarang kalau menurut Ibu Elvi, upaya apa kira-kira ataupun metode yang cocok agar pembelajaran yang Ibu berikan hari ini tidak seperti hari-hari kemarin gitu, Bu? Kalau cara lain apa ya? Ya, Oh iya Pak, baru ingat saya Pak. Di ruang kelas saya itu kan ada tersedia proyektor Pak ya. ya, Oh ya. ya Pak, berarti gimana kalau saya pakai video menampilkan PPT? Gimana tuh Pak? Boleh tuh Pak? Wah, itu kalau menurut saya ide bagus, Bu. Memang benar di setiap ruang kelas kita tersedia proyektor, Bu. Ibu tinggal memanfaatkan fasilitas yang telah ada untuk merefleksikan pembelajaran yang Ibu berikan. Uh, Semenarik mungkin. Cuma apakah video pembelajaran tersebut tersedia di laptop Ibu? Di laptop saya ada sih Pak, tapi terus terang belum pernah saya gunakan Pak. Masih video banyak memang, cuma ya belum belum Oh, terpikir saya Pak menggunakan video tersebut. ya begitu, Bu ya. Dari ide yang Ibu utarakan tadi, kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah ataupun gairah belajarnya kurang, sehingga menjadi antusias dan semangat kembali dalam belajar? Kalau itu kayaknya bisa tuh Pak, itu sangat memotivasi saya rasa. Soalnya kan anak-anak sekarang ini kan suka yang tidak monoton Pak ya, mereka kan bosan dengan itu aja. Mungkin dengan tontonan saya berikan, itu bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan gitu Pak ya. Oh, baik Bu. Saya sangat setuju dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Uh, Cuma bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang menjadi tindak lanjut Ibu atau sesuatu yang akan Ibu lakukan ke depan untuk memperbaiki masalah ini. Karena tentunya setiap dari kita berharap agar permasalahan yang kita hadapi hari ini tidak terus-menerus menjadi beban sehingga menjadi penghalang untuk kita melangkah maju ke depan. Jadi apa rencana ataupun tindak lanjut Ibu ke depannya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Baik, Pak Desi ya. Jadi kedepannya saya akan coba ya mengajar menggunakan proyektor Pak, untuk menampilkan PowerPoint, terus membuat video pembelajaran supaya pelajaran tidak monoton. Selanjutnya saya akan coba juga mengusahakan mencari video-video dari YouTube ya. Saya berharap dengan perubahan yang saya lakukan anak-anak itu semakin semangat belajarnya meningkat, antusiasnya juga meningkat dan juga hasil setelah proses pembelajaran kan melakukan evaluasi dan nilai mereka pun seperti yang saya harapkan, Pak. Mungkin seperti itu, Wah, Pak. itu bagus, Bu. Jadi ke depan Ibu akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Sebenarnya, Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri dan ide itu perlu dicoba, Bu. Tadi Ibu sudah merencanakan bahwa ke depan Ibu akan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran dalam rangka menyukseskan pembelajaran menjadi lebih baik. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya, Bu? Baik, Pak. Jadi saya berencana kan, Pak, mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint. Terus menyiapkanlah mengunduh-unduh video-video yang berhubungan dengan pembelajaran. Dan Ya. saya juga akan berusaha memaksimalkan agar ini bisa saya berikan besok. Dan saya berharap ini berhasil dan harapan saya ke depan juga siswa saya motivasinya tinggi dan mendapatkan hasil KKM seperti yang saya harapkan. Mungkin seperti itu, Bapak. Amin. Saya yakin Ibu bisa, insya Allah. Lalu siapa yang akan membantu Ibu Elvi untuk melaksanakan komitmen itu, Bu? Kalau saya rasakan Pak di sekolah saya itu ada guru obet saya juga sih Pak, Bu Yuni namanya. Bu Yuni ini Boleh. seorang yang ahli IT Pak, mungkin itu bisa membantu saya Pak. Bu Oh, Yuni Pak. begitu, Bu ya. Jadi Ibu bisa sharing bersama gitu, gitu, Bu. Ibu Runi itu beliau unggul dalam hal IT. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan
Ibu juga di samping kita berbagi ide dan pengalaman saat mengajar, juga mendapatkan ilmu baru dalam hal mengoperasikan IT. Saya juga banyak belajar Bu dengan Ibu Runi ini. Saya yakin Ibu Elvi bisa menjalankannya dengan baik. Selamat berjuang ya Bu. Baik Bapak, saya akan mencobanya nanti. Baik Bu, sekarang bagaimana perasaan Ibu Elvi setelah kita berdiskusi ini Bu? Yang jelas saya udah lega Pak, jadi sedikit masalah saya sudah terselesaikan. Setidaknya saya udah nampak solusi loh Pak ya dari permasalahan kita Pak. Alhamdulillah, saya ikut senang juga Bu. Ibu mampu menggali informasi sendiri dalam memecahkan ataupun menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Gitu Bu. Nah, tapi Pak saya tetap berterima kasih sama Bapak sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bapak, saya pamit dulu Pak ya. Kebetulan nih setelah ini saya ada jam ngajar nih Pak. Makasih udah meluangkan waktunya Bapak. Oh iya ya Bu, silakan Bu. Pokoknya mulai sekarang Ibu harus lebih semangat lagi ya Bu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke Pak, demikian